Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel Monteza. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat inspiratif dan penuh makna, seorang janda asal Amerika yang memeluk Islam setelah bertemu dengan seorang penjual es, dan akhirnya mereka menikah. Subhanallah, sebuah perjalanan hidup yang tak terduga dan penuh rahmat. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita kelak di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video biar kamu gak gagal paham dengan kisah inspiratif ini. Yuk, kita mulai. Emma adalah seorang wanita asal Amerika, berusia 35 tahun, yang selama ini dikenal sebagai seorang pengusaha kaya. Hidupnya terlihat sempurna di luar. Namun di dalam hati, ia merasa kosong. Di balik kemewahan dan kesuksesannya, Emma menyimpan luka yang mendalam. Ia adalah seorang ateis yang tidak percaya pada agama apapun, merasa bahwa hidup hanya soal kerja keras, uang, dan pencapaian. Semua yang ada di dunia ini, bagi Emma, hanya bisa dijelaskan dengan logika dan fakta. Pernikahannya yang semula diimpikan sebagai kebahagiaan ternyata hanya berakhir dengan kepedihan. Ia menikah dengan seorang pria yang tampaknya sempurna di mata orang lain, tetapi ternyata menyimpan sisi gelap. Suaminya seringkali bersikap kasar dan tidak setia. Perceraian itu menghancurkan Emma, apalagi mereka menikah selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak. Setelah berpisah, ia merasa sangat kehilangan arah. Semua pencapaian materi tidak pernah mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. Pada suatu titik, Emma merasa perlu melarikan diri dari rutinitas hidupnya yang membosankan, dan memutuskan untuk pergi berwisata ke Indonesia, berharap bisa menemukan kedamaian dan sedikit kebahagiaan. Tanpa ia duga, perjalanan inilah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan dengan Budi, di sebuah pasar tradisional di Indonesia. Emma sedang berjalan-jalan sambil menikmati suasana yang berbeda dengan yang biasa ia temui di Amerika. Udara yang panas membuatnya merasa haus, dan ia segera mencari sesuatu untuk diminum. Matanya tertuju pada sebuah gerobak kecil yang menjual es segar. Di sana, seorang pria setengah baya berdiri dengan ramah, menawarkan segelas es yang tampak begitu menyegarkan. Pria itu bernama Budi, berusia 40 tahun, dan masih lajang. Dengan senyum hangat, ia menyambut Emma, yang kemudian memutuskan untuk membeli es segar dari Budi. Setelah menerima es, Emma langsung meminumnya di tempat, tanpa menyadari bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam, di mana orang-orang yang berpuasa tidak boleh makan atau minum dari fajar hingga matahari terbenam. Tiba-tiba, seorang pria mendekat dan menegur Emma dengan nada tinggi. "Hei, kamu tahu gak hari ini bulan puasa? Gak boleh sembarangan makan atau minum di depan orang yang berpuasa," teriak pria itu. Emma kaget dan sedikit bingung, tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya ingin minum karena haus, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Namun, sebelum Emma sempat membela dirinya, Budi, penjual es tersebut, dengan tenang menghadap pria yang marah itu. "Maaf, dia tidak tahu. Dia bukan orang sini, mungkin dia belum tahu kalau hari ini bulan puasa," kata Budi dengan suara lembut namun tegas, mencoba melerai situasi. Emma yang merasa canggung, hanya menunduk, namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada sikap Budi. Budi dengan sabar menjelaskan kepada pria yang marah itu bahwa Emma adalah turis asing dan tidak tahu tentang adat di Indonesia. Setelah itu, Budi berbalik kepada Emma, memberikan penjelasan tentang bulan Ramadan dengan cara yang sangat bijak dan lembut. Bulan Ramadan adalah waktu di mana umat muslim berpuasa, tidak makan dan minum sejak fajar hingga matahari terbenam. Ini adalah bulan penuh berkah, di mana mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah, ujar Budi dengan penuh ketulusan. Emma mendengarkan penjelasan Budi dengan seksama. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dalam cara Budi berbicara. Ia merasa terkesan dengan kesabaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh pria sederhana ini. Budi, seorang penjual es, dengan begitu tenang mengajarkan tentang puasa, tentang makna kedamaian, dan tentang pentingnya mengendalikan diri dalam kehidupan. Seakan-akan, dalam sesaat itu, Emma merasakan ketenangan yang selama ini ia cari, sesuatu yang tidak bisa ia temukan dalam kehidupannya yang sibuk dan penuh dengan tekanan. "Terima kasih sudah membela saya," kata Emma dengan tulus, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan." Budi tersenyum, "Tidak apa-apa, semua orang bisa belajar, yang penting kita saling memahami." Percakapan mereka pun berlanjut, dan seiring waktu, Emma merasa semakin nyaman dengan Budi.
Mereka berbicara banyak tentang kehidupan, tentang agama, dan tentang pencarian arti hidup. Emma bertanya banyak hal, dan Budi menjawab dengan sabar, tanpa pernah menghakimi. Dalam setiap jawaban Budi, ada ketenangan yang menyentuh hati Emma. Perubahan dalam diri Emma. Setelah pertemuan itu, Emma merasa ada perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Ia mulai sering mengunjungi Budi di pasar, membeli es segar darinya, dan berbincang lebih banyak lagi. Perbincangan mereka tak hanya seputar Islam, tetapi juga tentang hidup, cinta, dan harapan. Emma yang sebelumnya hidup dengan rasa kecewa dan tanpa arah, mulai merasa ada kedamaian yang hadir dalam hatinya. Emma terkesan dengan cara Budi menjalani hidupnya yang sederhana namun penuh makna. Di mata Emma, Budi bukan hanya seorang penjual es, tetapi seorang yang memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Budi tidak pernah memaksakan keyakinannya pada Emma, namun perlahan, Emma merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam, mengajak Budi untuk menjelaskan lebih jauh, dan yang lebih penting, ia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesan emosional. Kisah pertemuan ini adalah awal dari perjalanan spiritual Emma yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pria yang hanya seorang penjual es sederhana, bisa mengubah hidupnya dengan cara yang begitu lembut dan penuh kasih. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan, hanya dengan berbagi pengetahuan dan kebaikan, Budi memberi Emma kesempatan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bagi Emma, pertemuan ini bukan hanya tentang menemukan cinta baru, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan lebih menerima hidup dengan hati yang terbuka. Proses perubahan dan pencarian kebenaran. Setelah beberapa kali bertemu dengan Budi, penjual es yang penuh kesabaran dan kebaikan hati, Emma mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perbincangan mereka tentang kehidupan, agama, dan makna yang lebih dalam tentang dunia ini, menggugah rasa ingin tahu Emma yang selama ini hidup dengan logika dan kekayaan material. Meski ia seorang wanita sukses dan kaya, Emma merasa kosong di dalam hatinya. Kehidupan duniawi tidak mampu mengisi kekosongan itu. Ada yang lebih besar dan lebih mendalam yang ia cari. Sesuatu yang lebih dari sekadar uang, ketenaran, atau kesuksesan. Setelah beberapa kali berkunjung ke pasar dan berbicara dengan Budi, Emma mulai merasa tertarik dengan cara hidup Budi. Ia terkesan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang dimiliki pria tersebut. Budi selalu berbicara dengan penuh rasa sabar, berbagi pengetahuan tentang Islam dengan cara yang sangat sederhana namun mendalam. Emma merasa semakin terinspirasi, dan perasaan tertarik itu semakin kuat. Pada suatu kesempatan, Emma bertanya lebih jauh kepada Budi tentang Islam. "Budi," kata Emma dengan lembut, "aku merasa seperti ada yang hilang dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang harus kucari. Selama ini aku berpikir bahwa aku bisa bahagia dengan uang. Tapi aku merasa kosong. Bagaimana Islam bisa memberi jawaban atas itu?" Budi tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang penuh ketenangan dan syukur. Hidup bukan hanya tentang dunia ini, tetapi juga tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, kita akan menemukan kedamaian yang sejati." Emma terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Budi. "Aku ingin tahu lebih banyak, aku ingin mengerti lebih dalam. Apakah ada cara untuk mempelajari Islam lebih jauh?" Budi mengangguk dengan senyuman. "Kamu bisa mulai dengan membaca buku-buku tentang Islam, tentang Al-Quran, dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Jika kamu ingin, aku bisa membimbingmu. Kita bisa berbicara lebih banyak tentang Islam, dan aku akan menjelaskan apa yang aku tahu." Pencarian melalui buku dan belajar lebih dalam. Keesokan harinya, Emma mulai melakukan apa yang Budi sarankan. Ia mulai membaca beberapa buku tentang Islam, termasuk buku tentang sejarah Nabi Muhammad, ajaran Al-Quran, dan kehidupan umat Islam. Ia merasa terkesan dengan banyak hal yang ia baca. Satu hal yang sangat menyentuh hatinya adalah ajaran Islam tentang kedamaian, pengendalian diri, dan kasih sayang. Ia merasa bahwa hidup tidak hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang memberi manfaat kepada orang lain dan mengabdi kepada Tuhan. Salah satu buku yang sangat mempengaruhi Emma adalah tentang salat, ritual ibadah umat Islam yang menurutnya sangat indah dan mendalam. Buku itu menjelaskan bagaimana salat adalah cara umat Islam mendekatkan diri kepada Allah, mengungkapkan rasa syukur, dan memohon pertolongannya dalam setiap langkah hidup. Emma merasa bahwa salat bukan sekadar ibadah, tetapi juga sebuah cara untuk menenangkan jiwa dan menemukan kedamaian dalam setiap hari. Emma juga mulai menonton beberapa ceramah tentang Islam dari para ulama yang ia temukan secara online. Semakin banyak yang ia pelajari,
semakin dalam rasa tertarik itu tumbuh dalam dirinya. Semua yang ia pelajari membawa kedamaian dalam hatinya, meskipun ia masih merasa ragu dan takut akan perubahan besar dalam hidupnya. Keputusan untuk memeluk Islam. Pada suatu sore yang cerah, Emma mengunjungi Budi lagi di pasar. Waktu itu, mereka duduk di dekat gerobak es, di bawah pohon rindang yang memberikan teduh. Setelah beberapa minggu belajar dan merenung, Emma akhirnya mengungkapkan keinginannya kepada Budi. "Budi, aku merasa sudah menemukan jawaban untuk apa yang selama ini kucari," ujar Emma dengan suara gemetar. "Aku merasa bahwa Islam adalah jalan yang benar untukku. Aku ingin memeluk Islam." Budi terkejut mendengar kata-kata Emma, tetapi senyum bahagia muncul di wajahnya. "Alhamdulillah, Emma, aku sangat senang mendengarnya. Keputusan ini bukan hal yang mudah, dan aku tahu bahwa kamu sudah memikirkannya dengan matang." Emma mengangguk. "Aku sudah mempelajari banyak hal, dan aku merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat, tapi aku bingung bagaimana memulai. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Budi berkata dengan penuh kesabaran. "Yang pertama adalah mengucapkan syahadat, kalimat keimanan yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kamu bisa mengucapkannya di masjid, di hadapan saksi, dan mulai menjalani kehidupan baru sebagai seorang Muslim." Budi kemudian menjelaskan dengan lembut bahwa ia akan mendampingi Emma ke masjid dan membimbingnya dalam proses syahadat. "Aku akan ada di sana untuk mendukungmu," kata Budi. Syahadat dan perasaan setelah memeluk Islam. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Emma merasa gugup. Tetapi di sisi lain, ada rasa damai yang datang begitu saja. Ia mengenakan pakaian sederhana dan bersama Budi, mereka pergi ke sebuah masjid di dekat pasar tempat Budi biasa berjualan. Di masjid, Budi memperkenalkan Emma kepada beberapa jamaah yang ada di sana. Semua orang menyambutnya dengan senyum yang ramah dan penuh kehangatan. Budi membawa Emma ke hadapan seorang imam, yang dengan senyum tulus menyambutnya. Imam itu memimpin Emma untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang lembut. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Emma mengucapkan kalimat syahadat itu dengan suara yang penuh keyakinan. Meskipun sedikit gemetar, begitu syahadat terucap, perasaan yang begitu dalam mengalir dalam dirinya. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah beban yang selama ini menimpanya akhirnya terangkat. Ia merasa seperti dilahirkan kembali, seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari. Setelah syahadat, Emma merasa ada kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Perasaan kosong yang selama ini mengganggu dirinya kini mulai menghilang. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti ada ikatan baru yang menghubungkannya dengan dunia ini, dengan orang-orang di sekitarnya, dan dengan Tuhan yang selama ini ia abaikan. Di masjid itu, Budi dan jamaah lainnya mengucapkan selamat kepadanya, memberi dukungan penuh atas langkah besar yang telah ia ambil. Emma merasa terharu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima dengan sepenuh hati, tanpa syarat. Perasaan Emma setelah memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, hidup Emma benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dengan lebih tekun. Meski awalnya terasa berat, tetapi ia merasa ada kekuatan luar biasa yang mengalir dalam dirinya. Salat, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai ritual, kini terasa seperti kesempatan untuk berbicara langsung dengan Tuhan, merenungkan hidup, dan memohon petunjuknya. Emma merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Ia mulai merasa bahwa hidup ini lebih bermakna, bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi juga tentang memberikan manfaat kepada orang lain, mengasihi sesama, dan berusaha untuk selalu dekat dengan Allah. Keputusan untuk menjadi seorang Muslim bukanlah hal yang mudah bagi Emma, tetapi ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Kini, ia tidak lagi merasa kosong. Ada kedamaian dalam dirinya yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Budi, yang selama ini menjadi sahabat dan pembimbingnya, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Emma merasa berterima kasih kepada Budi, karena tanpa pertemuan itu, tanpa bimbingan dan sabar Budi, ia mungkin tidak akan pernah menemukan jalan ini. Perjalanan menuju pernikahan. Setelah Emma memeluk Islam, kehidupannya mulai berubah dengan cara yang tak terduga. Meski ia merasa lebih damai dan penuh harapan, namun ada satu hal yang terus mengganggunya, perasaannya terhadap Budi. Selama ini, Budi telah menjadi teman, pembimbing spiritual, dan sahabat terbaiknya. Namun, semakin lama Emma merasa ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka. Budi bukan hanya seorang guru hidup, tetapi seseorang yang mulai mengisi hatinya. Budi sendiri merasa hal yang sama. Meskipun ia sudah lama menghindari hubungan romantis dan lebih fokus pada pekerjaannya sebagai penjual es, ia merasa kedekatannya dengan Emma adalah sesuatu yang istimewa.
Mereka berbagi banyak pengalaman, dan setiap pertemuan dengan Emma, Budi merasa ada kedamaian yang lebih dalam dalam dirinya. Meskipun awalnya ia tidak pernah berpikir untuk menikah, perasaan yang berkembang dalam hatinya terhadap Emma mulai mengubah pandangannya tentang masa depannya. Hubungan mereka berkembang dengan cara yang alami dan penuh kehangatan. Emma sering mengunjungi Budi di pasar, tidak hanya untuk membeli es, tetapi juga untuk berbicara lebih dalam tentang kehidupan, agama, dan masa depan. Seringkali, mereka duduk berjam-jam di warung kopi kecil, berbicara tentang impian-impian mereka, tentang cita-cita, dan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung. Mereka saling berbagi tentang pengalaman hidup mereka. Budi bercerita tentang bagaimana ia tumbuh besar dalam keluarga sederhana, belajar tentang hidup dari orang tuanya yang bekerja keras. Sedangkan Emma, yang sebelumnya hidup dengan kemewahan, kini lebih memahami arti dari kesederhanaan dan kebahagiaan yang sejati. Keduanya belajar banyak dari satu sama lain, dan semakin hari semakin terasa kedekatan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Suatu sore yang cerah, saat mereka sedang duduk di dekat pasar sambil menikmati secangkir teh manis, Emma akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Budi, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku sejak kita bertemu. Kamu tidak hanya menjadi sahabat dan pembimbingku, tetapi kamu juga menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidupku. Aku ingin berbagi hidup ini denganmu, tidak hanya sebagai teman, tetapi sebagai pasangan." Budi yang mendengarkan dengan seksama, terdiam sejenak, hatinya berdebar, namun ia tetap tenang. "Emma, aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak pernah membayangkan akan punya perasaan seperti ini. Tetapi setiap hari bersamamu, aku merasa hidupku lebih berarti." Saat itu, Emma melihat ke dalam mata Budi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. "Budi, apakah kamu ingin kita menjalani kehidupan ini bersama? Aku ingin menikah denganmu." Budi tersenyum, lalu mengangguk. "Aku akan sangat bahagia jika bisa menjalani hidup bersamamu. Emma, aku juga ingin selalu ada di sampingmu, mendukungmu dalam setiap langkah." Momen penting pernikahan mereka. Persiapan pernikahan mereka dimulai dengan penuh kebahagiaan. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keluarga mereka sangat mendukung hubungan ini. Keluarga Emma, yang awalnya merasa bingung dengan keputusan Emma untuk memeluk Islam, akhirnya menerima Budi dengan tangan terbuka setelah melihat ketulusan dan kebijaksanaan pria itu. Sementara itu, keluarga Budi merasa bangga dengan pilihan hidup Budi yang penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Pernikahan mereka diadakan di sebuah masjid yang sederhana namun penuh makna, tempat mereka pertama kali bertemu. Masjid itu tidak hanya menjadi saksi pernikahan mereka, tetapi juga menjadi simbol perjalanan panjang mereka menuju kebahagiaan. Hari pernikahan mereka adalah hari yang sangat emosional. Emma mengenakan gaun pernikahan putih sederhana, sementara Budi mengenakan pakaian tradisional yang sopan. Mereka berdiri bersama di depan imam, dikelilingi oleh keluarga, teman-teman, dan beberapa jamaah masjid yang telah lama mengenal mereka. Saat Budi memandu Emma dalam ijab kabul, suasana terasa sangat khusyuk. Ketika Budi mengucapkan kalimat akad nikah, Emma merasa hatinya berdebar kencang, tetapi juga penuh dengan ketenangan yang luar biasa. Ia merasa, inilah saat yang telah lama ia tunggu, dan hidupnya kini telah menemukan arah yang benar. "Emma, aku terima nikahnya dengan mas kawin ini," kata Budi dengan suara yang penuh keyakinan. Emma, dengan mata berkaca-kaca, menjawab dengan penuh rasa syukur, "Aku terima nikahnya, dengan segala hati dan cinta." Setelah ijab kabul, seluruh jamaah masjid dan keluarga memberikan doa dan ucapan selamat. Emma merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang wanita yang dulu merasa kosong, kini ia merasa lengkap dan penuh dengan cinta. Kehidupan setelah pernikahan, Budi tak lagi menjual es. Setelah menikah, Emma dan Budi memulai kehidupan baru bersama. Mereka memilih untuk tinggal di Amerika, dekat dengan keluarga Emma, agar bisa memulai babak baru yang lebih baik. Emma merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang dan penuh makna. Keputusan Budi untuk tidak lagi menjual es adalah keputusan besar yang mereka buat bersama. Sebagai seorang penjual es sederhana di pasar, Budi merasa bahwa ia telah memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Namun setelah menikah, ia merasa bahwa ia perlu memberi yang lebih untuk Emma dan kehidupan mereka ke depan. Kehidupan baru di Amerika menawarkan banyak peluang untuk berkembang, baik secara pribadi maupun finansial. Budi ingin membantu Emma dalam menjalankan usaha-usaha yang telah dirintisnya dan mendukung cita-cita mereka bersama.
Budi yang sebelumnya merasa hidupnya sudah cukup dengan kesederhanaan, kini menemukan kebahagiaan baru dengan berfokus pada keluarga dan masa depan yang mereka bangun bersama. Meski hidup di Amerika penuh tantangan, mereka merasa saling melengkapi. Emma juga mendukung Budi dalam segala hal yang ia lakukan, dan mereka saling berbagi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan baru yang bahagia. Hidup mereka di Amerika tidak selalu mudah. Mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda, terutama Budi yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, dengan saling mendukung, mereka berhasil mengatasi semua tantangan yang ada. Mereka mulai berinvestasi dalam usaha kecil yang dapat mereka jalani bersama, mengembangkan usaha baru di bidang kuliner, serta membantu sesama dengan berbagi kebahagiaan yang mereka miliki. Emma yang sebelumnya bekerja sebagai pengusaha kini mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan lebih bahagia. Ia merasa lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama Budi, beribadah, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Budi, meskipun tidak lagi menjual es, tetap menjaga semangat hidup yang rendah hati dan penuh kebijaksanaan. Ia belajar banyak dari Emma tentang dunia bisnis dan cara membangun masa depan yang lebih baik. Mereka merasa bahwa hidup mereka bersama adalah hadiah terbesar yang bisa mereka terima. Pernikahan mereka bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang mengajarkan mereka untuk saling memahami, saling mendukung, dan mengutamakan kebahagiaan bersama di atas segalanya. Emma dan Budi membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan apapun. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam pernikahan mereka, dan hidup mereka menjadi lebih berarti dengan saling mendukung satu sama lain. Dengan penuh rasa syukur, mereka menjalani hidup baru bersama, menjalani hari-hari penuh kebahagiaan, dan terus belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Cerita mereka mengajarkan kita bahwa cinta, kedamaian, dan perubahan yang positif bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan bahwa perjalanan hidup ini adalah tentang terus berkembang bersama orang yang kita cintai.